Mendikbud, Salam FM. Kami insan pendidik SD Fransiskus II Bandar Lampung, serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Bu Taru dan juga Bu Christine. Kami berdua adalah guru di kelas 5. Bu Taru adalah wali kelas 5A. Bu Christine adalah wali kelas 5B. Nah, tidak terasa ya Bu Christine, sudah lebih dari setahun kita belajar daring. Betul Bu Taru. Biasanya kita belajar daring dengan menggunakan media apa saja ya Bu Christine? Kalau biasanya kita menggunakan Zoom, Google Classroom, terus Google Formulir, Google Meet juga ya Kak ya. Oh iya, kita menggunakan itu juga semuanya. Tapi ada juga video pembelajaran bukan? Betul sekali. Dan kita juga punya channel YouTube sekolah loh, seperti yang sedang kalian saksikan hari ini. Terus ngomong-ngomong, kita mau apa ini ya Kak ya? Banyak loh yang bertanya-tanya, kira-kira di SD Fransiskus II Rawalaut ini memiliki laboratorium IPA tidak sih Bu? Ada Bu Taru, letaknya ada di atas. Oh, bagaimana kalau kita bersama-sama menuju ke ruang laboratorium IPA? Oke Bu Taru. Ayo anak-anak. Halo Bu Christine. Halo juga Bu Taru. Wah, ini ya Bu, ruang laboratorium kita SD Fransiskus II Rawalaut. Benar Bu Taru, ini adalah lab IPA dari SD Fransiskus II Rawalaut. Oh, di lab kita ini ada apa saja ya Bu Christine? Banyak sekali Bu Taru. Boleh saya sebutkan Bu Taru? Boleh Bu, Di sini ada rangka manusia, terus ada tata surya, ada globe atau bola dunia, dan ada kaca pembesar. Tapi masih banyak loh Bu Taru itu di sana. Oh, tersimpan rapi di dalam lemari ya Bu ya? Jelas Bu Taru. Supaya kita mau bisa tempatnya. Kalau yang di sini ada apa saja ya Bu? Oh, yang di sini Bu Taru lihat itu ada kit listrik, ada kit matematika, ada alat peraga ilmu pengetahuan alam, dan ada juga kit guru IPA Bu Taru. Wah, lengkap sekali ya. Mulai dari IPA juga sampai ke matematika. Iya, ada semua betul. kit pembelajarannya. Bu, kalau saya mau mengajar IPA, dengan bantuan kit matematika ini ada apa saja ya Bu alatnya? Coba kita lihat aja Bu Taru. Ayo mari anak-anak, kita lihat bersama-sama. Tanamkanlah nilai keutamaan Fransiskus, masukkanlah dalam diri kita sendiri, amalkanlah dalam hidup sehari-hari, menjadi semangat dalam perjumpaan. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ayo, di sini siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang? Saya Bu, Daniel. Oh, Daniel. Daniel akan menjawab. Kita dengarkan ya teman kalian menjawab. Silakan Daniel. Limas, bola, kubus, balok, prisma, dan tabung. Benar sekali yang sudah dijawab oleh Daniel. Ya, tadi yang sudah dijawab oleh Daniel merupakan contoh macam-macam bangun ruang. Di depan Bu Taru ini sudah tersedia alat peraga bangun ruang. Ya, ini ada yang namanya bola. Kemudian ini kerucut. Ya, kerucut. Bentuknya seperti cone es krim. Kemudian ada limas.
5 segi 4. Ya. Kemudian ada balok. Lalu ada yang namanya kubus. Baik balok maupun kubus itu bentuknya hampir sama seperti ruang kelas kita ini ya. Juga hampir sama seperti kamar kalian di rumah atau seperti kotak pancel kalian juga sama, hampir sama. Kemudian ini yang namanya silinder, tabung, ya. Bentuknya hampir sama dengan lipstik mama kalian, atau bisa juga bentuknya hampir sama seperti drum penampungan air di rumah, ya. Kemudian ini yang namanya adalah prisma segi 6. Kenapa prisma segi 6? Karena di sini memiliki garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hari ini Bu Taru akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang membuat beda setiap bangun ruang. Kenapa ini disebut bola? Kenapa ini disebut sebagai 5 segi 4? Tentu saja karena memiliki sifat yang berbeda dari setiap masing-masing bangun ruang. Kita akan belajar hari ini ya. Jadi siapkan hati kalian dan siapkan pikiran kalian untuk mendengarkan kita. Dalam diriku jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia. Siswa-siswi SD Fransiskus II Rawalaut tidak hanya unggul dalam bidang akademik, karakter, dan teknologi komunikasi, tetapi juga dikenalkan budaya daerah melalui cerita rakyat dan kesenian daerah. Mari saksikan cerita rakyat berikut ini. Asal-usul Rawapening. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Semarang terdapat sebuah danau yang bernama Rawapening. Danau ini memiliki kisah asal-usul yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang anak kecil. Ia sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Ia tidak punya sanak saudara pun. Anak kecil itu bukan anak pada umumnya. Ia memiliki kelebihan, yaitu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan kelebihan yang ia miliki, mereka para warga berbondong-bondong untuk berobat kepada anak itu. Kelebihan anak itu membuat orang lain menjadi iri. Pada malam hari itu, ada seorang nenek sihir datang ke rumah anak itu. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu? Hai, bocah kecil, gara-gara kamu sekarang semua warga di sini tidak ada yang berobat kepada saya. Terimalah hukuman dariku. Hihihi. Nenek sihir mengarahkan tongkatnya ke arah anak itu. Dengan sekejap, tubuh anak kecil itu memiliki luka yang membusuk dan baunya sangat menyengat. Nah, rasakan. Sekarang tubuhmu berbau busuk, maka orang-orang tidak akan mau mendekatimu. Aduh, sakit sekali. Tolong, tolong.
Pada pagi harinya, ada beberapa warga yang datang ke rumah anak itu untuk berobat. Tetapi mereka terkejut karena melihat wajah anak itu yang membusuk dan berbau itu. Hai nak, apa yang terjadi padamu? Tubuhmu bau busuk dan menjijikkan. Anak kecil itu menjelaskan kepada warga. Tetapi apa yang diperbuat oleh warga itu? Warga itu meninggalkan anak itu karena dia tahu anak itu berbau busuk yang menjijikkan. Dalam tidurnya, anak kecil itu bermimpi. Mimpinya itu ia mendengar suara memanggil dia. Pergilah dari desa ini dan carilah seorang perempuan tua, karena ia yang akan menyembuhkan kamu. Maka pada pagi harinya, anak itu meninggalkan rumah dan desanya. Ia berjalan menyusuri hutan hingga berhari-hari lamanya. Akhirnya anak itu kehabisan bekal, dan ia pun menuju rumah penduduk desa dan meminta makanan serta minuman. Maaf Pak, saya lapar. Bisa beri saya sedikit makanan untuk mengganjal perutku yang lapar ini? Tetapi apa yang ia dapatkan? Anak itu mendapatkan cacian, makian, dan anak itu diusir karena penduduk desa itu merasa jijik kepadanya. Pergi! Pergi! Pergilah kau dari sini! Lalu anak itu pergi dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah kampung, ia melihat banyak orang berkumpul. Sepertinya mereka sedang berpesta pora. Lalu anak kecil itu datang di kerumunan orang kampung itu. Tetapi para warga mengusirnya. Pergi! Kau bau dan menjijikkan. Tidak pantas kau berada di sini. Anak kecil itu pergi dan melanjutkan perjalanannya lagi. Di tepi desa yang sunyi, ia melihat sebuah gubuk tua. Maka anak itu menghampirinya. Nek, maaf. Apakah boleh saya meminta air seteguk saja? Melihat anak itu, nenek teringat akan mimpinya. Nak, semalam nenek bermimpi. Dalam mimpi itu, nenek disuruh memberi minum dan makan seorang anak kecil yang tubuhnya penuh dengan luka dan berbau. Sepertinya anak kecil itu kamu. Duduklah, aku akan mengambilkan makanan dan minuman untukmu. Anak itu makan dengan lahapnya. Karena beberapa hari dia tidak menemukan makan dan minum. Dia sangat lapar sekali. Nak, lihatlah, luka di tubuhmu sudah hilang. Nek, aku juga pernah bermimpi mendengar suara agar menemukan seorang nenek. Sepertinya neneklah yang dimaksud dari mimpi itu. Mungkin sudah takdir Tuhan. Semua yang terjadi tidak terlepas dari kehendaknya. Nek, tapi mengapa orang di kampung ini sangat sombong dan tidak mau menerima kehadiranku? Penduduk di sini memang hampir semuanya sombong. Mereka akan mengusir warga yang kurang mampu. Dahulu rumah nenek ada di tengah-tengah mereka.
Karena disuruh pergi, akhirnya nenek membuat gubuk tua di sini. Nenek, nanti malam bersiaplah memakai lesung, karena akan ada banjir besar melanda desa ini. Mana mungkin ada banjir besar. Sekarang aku akan kembali ke desa itu. Malam pun tiba. Pesta yang diadakan oleh penduduk kampung berlangsung sangat meriah. Anak kecil itu datang dan memanggil warga kampung tersebut. Hai anak kecil, cepat pergi dari sini, atau kami akan bertindak kasar kepadamu. Kalian pasti tidak akan mengenaliku. Aku adalah anak yang penuh luka. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu tetap anak gembel. Cepat pergi dari sini. Kamu mengganggu pesta penduduk di sini. Anak itu segera menancapkan lidi ke tanah. Aku akan segera pergi dari sini jika kalian mampu mencabut lidi ini. Para penduduk itu bergantian dan berusaha keras untuk mencabut lidi tersebut. Namun, sungguh aneh, tidak satu pun yang mampu mencabut lidi itu. Orang yang berhati jahat tidak akan mampu mencabut lidi ini. Dengan mudah, anak kecil itu mencabut lidi yang telah ia tancapkan ke dalam tanah. Tolong! Tolong! Banjir! Tolong! Banjir besar! Tolong! Tidak butuh waktu lama, desa tersebut tenggelam dan menjadi sebuah danau. Tiba-tiba saja nenek sihir itu datang. Hihihihihihi. Hai bocah, jangan kira aku akan berhenti menyihirmu. Meskipun desa ini sudah kau jadikan danau. Dasar kau penyihir jahat, kali ini aku akan melawanmu. Hihihihihi. Jangan bermimpi bisa melawanku. Hanya seekor naga yang mampu membunuhku. Seekor naga? Tunggulah di sini. Aku akan berubah menjadi seekor naga. Anak kecil itu datang dan loncat ke dalam danau itu. Hai bocah, jangan lari kamu. Saat itu, seekor naga pun muncul dari dalam danau. Nenek sihir sungguh ketakutan. Hei nenek sihir, sungguh sia-sia hidupmu. Hanya kamu gunakan untuk berbuat jahat. Sekarang, terimalah hukumanmu. Anak itu menyemprotkan api dari mulutnya ke arah nenek sihir itu. Aduh, sakit! Tolong! Tolong! Panas! Aku terbakar! Tolong! Panas sekali! Panas! Nenek sihir itu pun mati di sembur naga penjelmaan anak kecil tersebut. Setelah nenek sihir itu mati, naga pun menyelam kembali ke dalam air. Sementara nenek tua yang menolong anak kecil itu selamat dari banjir yang menerjang desanya. Dia berhasil menaiki lesungnya dan sampai di pinggir danau. Desa yang telah berubah menjadi danau itu kemudian dikenal dengan nama Rawa Pening. Danau Rawa Pening ini sekarang menjadi salah satu tujuan wisata di Semarang. Cerita asal-usul Rawa Pening memiliki pesan moral. Hargai orang lain dan janganlah membenci. Jangan sampai hanya menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Apa yang tampak menarik belum tentu baik. Begitu sebaliknya, apa yang kita lihat
juga dapat saja berguna untuk kita. Jambang sungai, kumandang suaranya. Buat tuli, kepena Mari kita bersama-sama serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Salam sehat, salam FM, Tuhan memberkati.